Halo Sobat Dukcapil, aku Lamski. Senang rasanya bisa menyapa Sobat Dukcapil dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku ditemenin sama seseorang yang familiar banget. Dia salah satu staf di Disdukcapil Kota Surabaya yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil, yaitu ada Mas Olik di sini. Halo Sobat Dukcapil, ketemu lagi sama saya Oli. Di sini saya sama Lamski akan berkolaborasi menjawab dari pertanyaan Sobat Admin Duk semua. Asik. Gimana Mas kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Lamski. Lamski gimana? Aku juga baik dong Mas pastinya. Semoga Sobat Dukcapil juga dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Nah Sobat Dukcapil, selama 15 menit ke depan nih, aku dan Mas Olik akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Dukcapil yang sudah dikumpulkan oleh tim melalui DM Instagram @swargaloka.sby dan @dispendukcapil.sby. Betul banget Mas Lamski, mengingat pentingnya mengetahui tentang pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita menggali lebih dalam mengenai fungsinya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama nih ada dari @Ime Krisantini. Halo, selamat pagi. Jadi ayah saya meninggal beberapa bulan yang lalu dan sekarang dalam proses pengurusan taspen untuk ibu saya. Salah satu dokumen yang harus kami sertakan adalah legalisir akte perkawinan ayah dan ibu saya yang dilakukan di kota Surabaya. Nah jadi gini Mas Olik, dia ini udah melampirkan foto akte perkawinan mereka dan juga mau meminta alamat email kita nih untuk memohon surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Gimana tuh Mas Olik solusinya mengenai hal seperti ini? Baik, untuk jawaban nomor 1, ini nanti surat keterangan pengurusan pengurusan akte kematian ya, yang meninggal dan minta legalisirnya itu nanti kita pastikan dulu ini akte kelahiran atau kematiannya itu terbitan dari kota mana. Kalau kota Surabaya nanti tinggal masuk website Kelampit, nanti tinggal pilih menu legalisir selama belum berbarcode ya aktenya. Kalau sudah berbarcode tidak perlu dilakukan legalisir. Nah seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang kedua. Ada dari @nvmdd_. Halo, mau tanya untuk legalisir akte lahir dengan KTP Surabaya namun kelahiran di luar Surabaya, bagaimana ya? Apa bisa langsung datang ke Mall Pelayanan Publik Siola? Oke, bisa. Untuk KTP Surabaya nanti lakukan permohonan legalisir melalui website Kelampit. Namun karena akte kelahirannya terbitan luar kota Surabaya, jadi milihnya ke menu keabsahan dahulu Lamski. Dari menu keabsahan nanti dijawab oleh tim verifikasi keabsahannya. Itu akte kelahirannya tercatat atau tidak. Kalau tercatat dari luar kota Surabaya itu nanti bisa dilanjut prosesnya. Kalau tercatat ya itu nanti dilakukan legalisir atau apa. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang ketiga. Ada dari Andri Muhammad. Bagaimana caranya membuatkan akte kelahiran buat orang tua saya? Ya. Jadi untuk akte kelahiran dewasa atau akte kelahiran orang tuanya nanti bisa membuat permohonan akte kelahiran melalui website Kelampit ataupun kelurahan. Jadi nanti yang dibutuhkan adalah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau vaskesnya. Kalau tidak ada, nanti gunakan SPTJM penolong kelahiran. Ataupun nanti bisa juga menggunakan akte nikah orang tua. Kalau misalkan tidak ada akte nikah orang tuanya juga, gunakan SPTJM pengganti perkawinan orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Ada dari SDRWX_Demak Jaya. Halo Min, mau menanyakan mengenai data kakak yang terhubung dengan profil sekolah. Untuk status perubahan pekerjaan menjadi pelajar mahasiswa dan pendidikan terakhir menjadi belum tamat SD sederajat, bagaimana ya solusinya jika satu kakak beradik di SD saya ini hanya adiknya saja yang berubah untuk status tersebut dan kakaknya belum berubah? Mohon bantuannya, terima kasih.
Gimana Mas Oli? Jadi ini adalah program nasi ikan dari Dispenduk Capil Kota Surabaya dengan Dinas Pendidikan Lamski. Nah, untuk perubahan pendidikan dan pekerjaan, karena yang berubah itu adiknya aja, kakaknya masih belum berubah, nanti bisa laporkan ke DM Instagram Takon Dukcapil SUB. Nah, itu nanti kita minta nomor e-kitirnya. Kita cek dahulu, kalau emang belum berubah, nanti kita laporkan ke petugas verifikator untuk dirubah. Nanti kita upload lagi ke KNG-nya sekolahan itu. Oke. Untuk dibetulkan. Jadi seperti itu teman-teman. Betul. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang kelima. Ada dari Not What You Want. Mau tanya, untuk cetak ulang KTP tapi alamat KTP bukan di Surabaya, bisa nggak ya? Ini mau cetak ulang karena ada yang tidak tercetak dengan jelas sehingga tidak terbaca. Oke. Jadi untuk cetak ulang KTP di luar kota Surabaya untuk saat ini masih belum bisa dilakukan. Karena apa? Karena tingginya permohonan cetak ulang KTP warga Surabaya sendiri dan juga kondisi jumlah belangko yang terbatas. Jadi masih belum bisa dilakukan cetak di luar kota Surabaya KTP-nya. Ataupun kalau membutuhkan identitas bisa aktivasi IKD. Aktivasi IKD ini bisa di kelurahan ataupun di Dispenduk lantai 1 nanti. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keenam. Ada dari Matius Daren. Saya melakukan permohonan pindah di IKD dari domisili Madiun ke Surabaya dan telah tersertifikasi oleh admin. Apakah saya perlu ke Disdukcapil untuk mengganti informasi di IKT? Baik. Jadi kalau sudah ada SKP WNI atau surat pindahnya dari daerah asalnya, itu kan sudah terverifikasi dari Madiun. Nah, sudah ada SKP WNI, nanti SKP WNI tersebut bisa dibawa ke kelurahan tujuan yang ada di Surabaya. Nah, untuk dilakukan pindah datang. Nanti prosedur dan persyaratan berserta formulir itu nanti bisa didapatkan di kelurahannya. Kelurahan yang ingin dituju di Surabaya. Kita lanjut lagi ke dua pertanyaan terakhir nih teman-teman. Baik. Ada dari Bintang Syah _ mau tanya, kalau KTP hilang ngurusnya ke Siola apa ke kecamatan ya? Dan berapa lama jadinya? Baik, untuk KTP hilang selama warga kota Surabaya bisa ajukan cetak ulang KTP di kelurahan. Untuk persyaratannya, kalau hilang itu nanti laporkan surat lapor kehilangan dari kepolisian. Kalau hilang itu tinggal bawa KTP yang lamanya beserta KK. Untuk berapa lamanya itu nanti menunggu antrian cetaknya aja. Bisa dicek secara berkala melalui barcode e-kitirnya. Sudah selesai atau belum proses cetaknya. Kita udah sampai aja nih di pertanyaan terakhir. Ada dari alodia.amora. Saya ingin bertanya terkait pengurusan kakak setelah menikah. Jika saya ingin lepas kakak dari kakak orang tua, bagaimana prosedurnya? Apakah saya perlu mengganti status KTP saya atau bagaimana? Untuk melakukan pecah kakak dari orang tua itu bisa dilakukan di kelurahan Mas Lamski. Untuk pecah kakak langsung aja laporkan kelurahan, dan juga kita kan harus mengetahui pasangan suami istri ini sama-sama Surabaya atau salah satu di luar kota Surabaya gimana. Kalau ada suami atau istrinya dari salah satunya ini dari luar kota Surabaya ingin masuk ke kota Surabaya, pastinya harus ada SKP WNI atau surat pindahnya dari daerah asal, nanti dibawa ke kelurahan Surabaya sekalian untuk proses melakukan pecah kakak. Wah, udah banyak juga nih pertanyaan yang kita jawabin ya hari ini Mas Oli. Ya, kayaknya banyak juga orang-orang yang sudah mulai sadar nih Mas Lamski mengenai Adminduk Surabaya. Betul, terima kasih banyak Mas Olik atas informasi yang keren banget nih hari ini. Semoga semua yang nonton bisa lebih paham tentang dokumen kependudukan. Sama-sama Mas Lamski, semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan Sobat Dukcapil ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Jika sobat masih punya pertanyaan terkait Adminduk, bisa langsung ditanyakan melalui DM Instagram @dispendukcapil.sby dan Takon Dukcapil Sub, atau juga dapat menghubungi call center. Berapa nih nomornya Mas? Untuk nomor call centernya bisa hubungi di nomor 031 9925 4200. Nah itu ya, jangan lupa juga nih di follow akun media sosial kami agar Sobat Dukcapil bisa selalu update informasi terkait Adminduk. Sekian dari aku dan Mas Olik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.